Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal amrata lillah. Hadratil mukarramat, para ustazat, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Ibu Hajjah Maryani, yang insya Allah hari Jumat besok akan berangkat memenuhi undangan Allah. Kita doakan Bu ya, Ibu Hajjah Maryani biar sehat, panjang umur, Allah berikan kelancaran, pergi dan pulang selamat, dan kembali membawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita al-mukarramah Ustazah Saidah. Nomor WA-nya mau kesep sama saya. Lupa mulu. Ya Bu ya, kita doakan Bu Ustazah kita biar sehat panjang umur, biar bisa cepet nyabak ke Baitullah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Para ibu sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini senang gak Bu? Senang karena kita bisa mengiringi mendoakan tamu Allah. Mudah-mudahan Bu ya, yang hadir semuanya bisa cepat mendapat undangan Allah. Pengen gak Bu? Pengen banget apa pengen aja? Cuannya ada cuan. Lah itu kontrakan baris Bu. Kontrakan siapa Bu? Insya Allah Bu ya. Tugas kita Bu hanya angkat tangan, berdoa, minta sama Allah. Kalau Allah sudah kasih undangan, Allah yang bukain jalan. Terus dipahami Bu, diyakini. Jadi kalau Allah sudah undang, Allah yang bukain jalan. Jangan mikirin gua agak punya duit ini ya, berkontrakan aja ngutang mulu Bu yang mami ya. Jangan pikirin kita punya duit atau nggak punya duit. Orang kalau udah nyampe ke Mekah Bu, yang kaya ada nggak? Yang miskin ada nggak? Semuanya ada. Karena orang-orang itu udah mendapat undangan Allah. Ya Bu ya. Ini besok Bu yang berangkat bareng sama Ibu Hajjah Maryani Bu, itu ada 14 orang Bu, umrohnya gratis. Masya Allah tuh Bu ya, gratis Bu. Jadi ada orang tuh dari Tarumajaya Bu, ngumrohin tetangganya semua 14 orang. Enak jadi tetangganya tuh Bu ya. Ya Bu ya. Pokoknya yang tukang ini, yang tukang masak, yang tukang ini, tetangganya umroh 13 orang. Tahun depan 50 orang. Enak tuh Bu, pindah sana Bu, pindah Bu ya. Ya. Nenek-nenek mulu. Udah kalau ketemu manasik rame buat dia. Lah orang umroh boleh dibagi ya. Ketawa mulu dia. Ini saya bilang bahwa ketika orang dapat undangan Allah, Allah yang bukain jalan. Berangkat Bu gratis. Naik pesawat tis Bu ya. Karena umrohnya apa tuh? Gratis. Lah Ibu Hajjah Maryani Bu, ini kan namanya tukang nasi uduk pergi apa? Umroh. Ya Bu ya. Tukang nasi uduk pergi apa? Umroh tuh. Ngumpulin 1.000 2.000 Bu. Alhamdulillah. Nah, para ibu sekalian, apa Bu kelebihan Ibu Hajjah Maryani? Yang pertama nih Bu, beliau ini udah haji, udah umroh, berangkat lagi Bu ya. Tahun berapa Bu umroh terakhir? 2017. Hah?
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 tahun Bu ya. Sunnahnya Bu, kata Nabi ya, kata hadis kursi, kata Allah, inna abdan idza sahhahtu jismahu, kalau ada seorang hamba aku beri dia sehat. Tuh kata Allah nih. Kalau ada seorang hamba aku beri dia sehat, aku beri dia rezeki yang banyak, udah lewat 5 tahun dia belum datang lagi ke rumahku, maka orang itu jauh dari rahmatku. Nah, makanya alhamdulillah Bu ya, Bu Haja Maryani sehat ada. Apa Bu? Cuannya apa? Ada. Kalau enggak berangkat Bu, jauh dari rahmat Allah. Makanya kenapa Ibu Haja Maryani berangkat lagi, karena pengen dapat rahmat Allah. Nah ibu-ibu sekalian itu sama, sehat ada, duit ada, berangkat. Bahkan kalau belum haji, belum umrah Bu, orang ini sehat, orang ini rezekinya ada, dia kagak berangkat haji, nggak berangkat umrah, kata Nabi apa? Mati tinggal pilih Yahudi atau Nasrani. Tuh, na'udzubillah. Kan banyak Bu ya, sehat ada, kaya juga kaya, kontrakan apa baris, mobil apa baris, gelang kerenceng Bu ya. Ya kan, sengaja dipakai yang jauh-jauh gitu, hei, begitu Bu ya, biar gelangnya apa tuh kelihatan ya. Kalau orang udah kayak gini Bu, pergi haji nggak mau, pergi umroh nggak mau, nanti aja gua mah belakangan, belum tentu umurnya nyampe Bu ya. Maka orang yang kayak gini, kata Allah apa? Mati tinggal pilih Yahudi atau Nasrani. Alhamdulillah Ibu Haja Maryani Bu ya, masih seger, masih sehat. Ya Bu, kalau gini mas saya tenang dah Bu. Saya belum pernah lihat orangnya langsung begitu Bu. Namanya orang katanya Peng Maryani Bu, katanya nenek-nenek kali Bu ya. Agak taunya Masya Allah masih seger, udah kayak Muzdalifah Bu ya. Alhamdulillah masih dapat berondong Bu, pulang dapat berondong orang Yaman ntar ya. Tenang Bu, kalau udah kayak Bu Haja Maryani mah tawaf jalan sendiri, sa'i jalan sendiri, aman Bu. Mumpung masih sehat, ada rezeki, bismillah. Emang harus begitu Bu ya. Tapi tetap ibu sekalian, walaupun udah pernah haji, walaupun udah pernah umroh, tetap ibu sekalian diundang ke majelis ini dalam rangka apa Bu? Iringi doa. Namanya orang berangkat Bu ya, kita nggak tahu. Bu Haja Maryani bisa pergi, bisa juga enggak pulang. Iya Bu ya, bisa pergi, bisa enggak pulang. Pengennya mak bisa pulang, bisa pergi, bisa pulang. Kata pakai nerai apa? Kalau lo pergi haji, pergi umroh, pulang, lo belum dapat mabrur. Kalau pengen dapat mabrur, pergi haji, pergi umroh nggak pulang, mati di sono, gitu Bu. Nah, itu baru apa tuh? Mabrur. Kenapa Bu? Karena pulang umroh udah nggak bikin dosa. Lah orang masih di pesawat aja udah ngomongin orang Bu ya. Apalagi kalau Bu Haja Maryani namanya perginya kecewa dah. Ya mulutnya udah kayak ember dah Bu ya. Udah kagak enak dah umroh sama dia, mah lu kagak diurusin lu, begitu Bu ya. Belum pulang udah punya apa? Dosa. Makanya Ibu Maryani besok ya alhamdulillah Bu. Kemarin waktu lagi daftar Arif itu ya, anaknya, Guru ini mau datangnya saya, udah tua apa belum Rip? Ya nenek-nenek udah kata Guru. Kalau nenek-nenek Marip kasih yang bintang 5. Kesian. Ya kan? Kesian. Enggak tuh seger Bu ya. Biarin Bu. Di rumah kan Bu belum pernah ngerasain kasur yang kalau kita tidur badan kita masuk dalam kasur Bu. Empuk begitu Bu ya. Nah besok di bintang 5, Masya Allah Bu, bantalnya empuk, kasurnya empuk, apa toiletnya Bu, cakepan toilet dia sama kamar kita. Ya, jangan sampai Bu Maryani masuk toilet kaget, keluar, Sir, saya takut masuk toilet, kenapa? Ada memedinya teh. Lah kok bisa nih di toilet medi? Nggak taunya Bu tuh dia masuk ada kaca, ada gambar dia, ya kan?
Jadi kata Mamadi katanya, toiletnya Bu, Masya Allah cakep banget Bu. Nah ini bintang 5 Bu. Jadi pas turun dari hotel langsung halaman masjid. Pokoknya atu-atunya Bu, hotel yang gede, yang ada jamnya ya, depan Masjidil Haram, itu hotel besok yang ditempatin Ibu Haja Maryani. Jadi enak banget Bu ya, senang di dunia, dapat pahala apa tuh? Banyak Bu ya. Makanya saya bilang sekali-kali tuh Bu, umroh ambil yang paling dekat. Emang yang kalau ngerasain enak siapa yang enak? Ya diri sendiri Bu ya. Ini kadang-kadang umroh nyari yang murah, jauh Bu. Kaki udah pada kempot jalan Bu ya. Ujung-ujung agak ke masjid, kagak umroh Bu ya. Ngapa nih nggak umroh? Wah kalau jalannya gua katanya jauh banget begitu. Nah besok ngedepan mata Bu. Turun nggak di depannya di halaman Bu tuh. Udah langsung sholat di situ ya. Alhamdulillah. Nah para ibu sekalian, Ibu Haja Maryani ini menjalankan perintah Allah tadi. Sehat, punya rezeki, udah lewat 5 tahun, pengen dapat rahmat Allah, berangkat. Tuh, begitu Bu. Supaya kita dapat rahmat Allah. Satu aja Bu, rahmat Allah kita dapatkan, Masya Allah luar biasa. Makanya besok Bu Haja Maryani nih, semua yang hadir, yang hari ini ya, doain biar pada nyusul. Siapa tahu Bu ya, ada yang ngumrohin. Nah kalau kali dijual itu kan banyak Bu ya, maka gak ada yang beli Bu ya. Siapa yang mau beli ya? Tapi insya Allah ibu sekalian, pesan pakai Haji Nur Ali apa Bu? Kalau lo pengen haji, pengen umroh, diundang acara walimatus safar, suruh apa Bu? Datang. Nah kemarin tuh datang ke kantor saya Bu, dari Al-Ikhlas. Ya Allah Ustaz, saya kalau lagi ratib mulu, yang bacain ratib saya. Kapan kira-kira saya diratibin ya? Daftar Bu. Tuh, alhamdulillah ya. Siapa tahu ibu-ibu sekalian ya, ada orang yang bisa mengumrohkan kita Bu ya. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, untuk Ibu Hajah Maryani Bu ya. Karena ini suaminya udah almarhum Bu ya. Dan tenaganya juga saya lihat masih kuat Bu. Besok paket kita Bu 4 kali umroh. Ya biasanya kan travel itu 2 kali umroh Bu. Kita 4 kali. Setiap hari di Mekah, setiap hari umroh. Kalau kita di Mekah 4 hari Bu, berarti setiap hari umroh. Umroh pertama nanti untuk dirinya, untuk Ibu Hajah Maryani. Umroh kedua nanti bisa niatkan untuk almarhum Bapak Haji apa? Arifin. Boleh tuh Bu. Iya kan? Dulu Guru Kohar kan Guru Kohar Bu. Haji Nawiroh ya, Assalam. Kan sama hotelnya Bu, bintang 5 juga. Pas nyampe sana kata Haji Nawiroh sama saya, Guru, ono apa katanya suami saya umrohin, badalin umroh gitu ya. Udah paginya Bu, saya umrohin. Malamnya lakinya datang, nemuin bininya. Nah, besok Pak almarhum Pak Arifin ya, kalau di umroh sama istrinya, jangan kaget Bu Maryani besok kalau Pak Haji datang. Ya, dia datang Bu, ngapain? Senyum, nggak bisa berbicara, senyum doang. Pertanda bahwa pahala ngirimin umroh nyampe ke kuburannya. Tuh Bu. Jadi ibu-ibu sekalian nih, punya orang tua, punya bapak, punya emak, belum haji, belum umroh, anaknya punya duit ya, titip tuh, umrohin. Ya titip, ya, ini Ustaz saya mau nitip bapak saya, tolong besok diumrohkan. Boleh tuh. Yang penting apa? Cuan. Iya, asal dikasih cuannya juga apa? Diumrohin Bu ya. Nah ibu sekalian, ini bukan ngada-ngada, bukan cerita-cerita Bu. No, kemarin dari Tambelang Bu, daftar umroh bertiga, seminggu lagi mau berangkat kayak sekarang nih ya. Bininya sakit. Nih ya, sakit. Kan dia berangkat laki bini sama anaknya, yang lanang ya. Bininya sakit. Kata saya, Pak, buru-buru kasih keputusan supaya kalau mau batal biar kagak rugi banget gitu, nggak angus duitnya ya. Terkali guru sehat 3 hari mau berangkat baru kasih putusan, angus udah, biayanya angus.
Akhirnya berangkat berdua, Bu. Lakinya sama anaknya yang lanang. Bininya masuk rumah sakit. Berangkat gitu, Bu. Ya, satu hari nyampe di Mekah, istrinya, Bu, meninggal di rumah sakit. Aki-akinya nggak dikasih tahu sama anaknya. Habis kalau aki-aki dikasih tahu, ntar dia kepikiran. Ya, Bu ya. Jadi pengen pulang baik tuh aki-aki. Agak bisa pulang tuh, Bu. Pulangnya ntar kalau udah waktunya. Akhirnya, Bu, kata anaknya, guru, ini nenek-nenek besok badalin umrah ya. Dibadalin tuh, Bu, sama istri saya. Malamnya bininya nyampe, Bu, nemuin lakinya tuh. Pas tidur, sampai begitu sama dia. Coba bayang tuh, Bu, ya kan? Bangun tidur aki-aki nanya sama anaknya yang lanang, nyalun di rumah apa kabarnya? Sehat apa kagak? Begitu tahunya di rumah sakit di Bu ya. Dia kagak kasih tahu, dia nanyain baik. Dia kasih tahu dia mati, dia tahu ngapa-ngapa ya. Ya kan? Bukan, katanya lagi malam nyalu dateng nemuin gua. Tidur bareng sama gua sekasur sampai begitu sama gua. Emang nyalu kabarnya gimana? Tuh, Bu. Padahal emaknya udah apa? Udah meninggal dunia. Nah, ini artinya ibu sekalian ya. Orang yang dibadalkan umroh, orang yang dibadalkan haji, pahalanya apa tuh? Nyampe. Besok Ibu Hajah Maryani ya, umroh kedua buat suami. Ya, biar suaminya di alam kubur apa? Seneng. Kalau masih kuat, masih ada 2 kali umroh, Bu. Kan tadi udah 2 ya. Umroh ketiga buat siapa? Ibunya, boleh. Buat siapa lagi? Bapaknya, boleh. Silahkan. Ya, yang penting tenaganya kuat. Apa kelebihannya, Ibu sekalian? Kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafar. Orang yang mendapatkan pahala umrah, orang yang melakukan ibadah umrah, dosanya dihapus. Tuh, Bu Hajah Maryani yang umrah dosanya habis. Almarhum Arifin yang di alam kubur dapat umroh, pahala apa? Dosanya juga apa? Habis. Artinya apa, Bu sekalian? Kalau ibu-ibu pengen ya orang tuanya yang di alam kubur dosanya habis, maka jangan segen-segen umrohin. Kan artinya, Bu, kalau besok Bu Hajah Maryani umroh untuk dirinya 1, yang almarhum berapa? 3. Berarti berapa, Bu? 4 orang. Yang berangkat umroh besok 4 orang, Bu. 1 hidup, 3 yang apa? Almarhum. Tuh, alhamdulillah. Dah, ibu-ibu sekalian tuh. Tadi rumah di longlong di bawah kasur nih. Ada duit apa bang satu, Bu ya? Ya. Kalau ada duit, bismillah. Ustaz, saya buat umroh saya belum bisa, tapi saya baru bisa buat bayar umroh orang tua saya. Biar orang tua saya di alam kubur seneng dapat kiriman pahala apa tuh? Umroh. Boleh, Bu, ditabung. Di kantor saya, Bu, itu bisa nyicil nabung umroh. Bisa tuh. Ya. Kalau anak habis gajian datang 1 juta, 2 juta setiap bulan, 1 juta, 2 juta, kalau udah full berangkat. Kemarin di Pondok Soga tuh ada, Bu. Nenek-nenek juga begini sendiri. Cuman anaknya satpam security. Asal awal bulan habis gajian dia datang ke kantor nyetor. Datang nyetor. Enggak setahun, Bu, berangkat. Ambil yang hotel bintang 5. Ya, saya selalu bilang, kalau berangkat udah tua, udah nenek-nenek, jangan cari yang murah-murah, yang jauh-jauh, jangan. Cari yang hotel bintang 5, percis di depan, enak juga buat dirinya. Kemudian tidurnya enak, kamar mandinya enak, makannya juga enak, ibadahnya juga apa? Oh, pulang udah tinggal enaknya doang. Gua nyajar kemarin gimana? Ya, hotelnya nempel, gua katanya ya. Lo kan nempel, Bu, gelajis juga ya. Tinggal turun doang ke bawah, langsung udah halaman Masjidil Haram. Insya Allah, Bu ya. Saya juga, Bu, saya istri saya di hotel bintang 5 juga. Karena besok, Bu, ada 83 orang. 33 yang bintang 5, 51 yang bintang 3. Kita kasih orang yang duitnya segitu-gitunya, Bu ya. Kali orang udah umroh yang besar, saya duitnya cuma segini doang. Ya udah, saya bintang 3, boleh, nggak apa-apa. Berangkat beda hotel, tapi kegiatannya nyatu, Bu, ibu sekalian ya.
Nah, para ibu sekalian, tuh yang kedua Bu ya, bahwa ibadah umrah ini bisa menghapus dosa. Kemudian yang ketiga Bu, hari ini kan sekalian acara akekah Bu ya, akekah cucunya dari Ibu Mariani. Berarti kalau akekah Bu dapatnya tuh sate Bu ya, mana motong kambing Bu ya. Kenapa ibu sekalian orang itu sunnah untuk diakekahkan Bu? Yang pertama Bu, akekah itu kan kata Nabi, kullu mauludin rahinatun. Setiap anak yang lahir itu tergadai. Ibu kalau gadai, kalau nggak ditebus belum tuntas belum gadainya? Belum. Jadi kalau kita udah tebus Bu, gadaiannya udah bebas Bu. Makanya kalau ada anak yang belum diakekahkan, sama dengan dia gadaiannya belum diapain, belum ditebus. Makanya boleh Bu orang akekah umur 7 hari, nggak mampu umur 14 hari, nggak mampu umur 21 hari, belum mampu umur 40 hari, nggak mampu ya semampunya. Ya Bu ya, boleh diaken walaupun udah nenek-nenek, udah aki-aki, bahkan kadang-kadang sambil nuju hari diakikain Bu, dalam rangka tadi jangan sampai belum ditebus. Alhamdulillah Bu ya, nih hari ini sekalian akekah. Yang kedua ibu sekalian, anak yang diakekahkan Bu, dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di yaumil kiamah. Nah ini mahal Bu. Kan kita punya anak banyak nih, katakan ya, kita nggak tahu Bu, dari sekian banyak anak kita siapa yang masuk surga duluan. Ya belum tentu orang tuanya duluan Bu, belum tentu juga yang lain. Kalau ada 5 saudara, satu aja Bu dia bisa masuk surga, dan yang satu ini di surga dia nyari ibu bapaknya. Ternyata dia pernah diakekahkan oleh ibu bapaknya, dia minta sama Allah, dan dia bisa memberikan syafaat sama orang tuanya. Nggak main-main tuh Bu. Ya, jadi kalau ada anak yang kita akekahkan, maka anak itu bisa memberikan syafaat kepada siapa? Orang tua. Makanya Bu, boleh tuh. Cicil juga boleh. Kan kambing berapa sih Bu satunya Bu? Paling juga 2 juta, 3 juta, atau 3 juta dah Bu ya. Ya, kalau ibu nabung sehari 10.000, atau kalau 2.000 dah Bu, 2.000 ya. Kali setahun berapa Bu? Ya, cukup deh Bu. Ya, kan tahun 360 hari, udah 3,5 juta tuh Bu. Cukup. Kalau berat ibu sekalian bikin acara begini, berat, bikin besek, bikin ini, ngundang ini, ngamplopin juga Bu ya. Udah Bu, kasih aja ke majlis taklim. Nah, kayak di rumah saya tuh Bu, tiap malam Sabtu ya, kayak lagi malam ngaji. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih roti, ada yang ngasih minyak, ada yang telur, kita masakin dah. Kalau dia ngasih kambing doang nih guru, saya akekah kambingnya doang, ya udah kita yang masakin, dimakan. Jadi ringan, nggak perlu berat-berat ya Bu ya. Yang penting anak kita sudah kita akikahkan. Tuh hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga ibu sekalian, kenapa kita disuruh untuk mengakikahkan anak? Karena anak yang diakikahkan, kita sudah mengajarkan anak untuk punya jiwa sosial sama orang lain. Bu, kadang-kadang kan ada anak pelit sama orang tua. Ada nggak? Anak datang, orang tua datang ke rumah anaknya, nyelang itu banyak, nyelang beras 2 liter kayak 5 liter sama duit 100.000. Kata anaknya apa? Nih Nyak, minjem sama saya, minjem ya, minjem. Awas ya kalau diganti. Ada anak begitu Bu ya? Itu namanya anak yang bol kuning buntut gasir. Ya Bu ya. Sama orang tua maka istilah apa tuh? Minjem. Lah dulu lu netek sama malu kagak pernah minjem ya. Nah coba Ibu, saya tanya coba Bu, mendingan kalau lagi malam ngantuk netain anak apa bikin susu anak? Gitu doang tuh ya, ngelodorin doang tuh mulut bocah. Coba kalau bikin susu mak rada ribet. Tapi apakah ibu pernah ngitung-ngitung 1 tetes air susu lu bayar 1.000 dah?
Kalau anak 2 tahun tuh nete berapa ribu tuh ya Bu ya. Tapi ibu nggak pernah apa kata minjem nih, lu minjem lihat nanti kalau gede lu bayar susu gua ya, begitu Bu ya. Nggak pernah kan Bu ya. Tapi kenapa ketika kita jadi anak, orang tua kita minta sesuatu sama kita, terus kita bilang apa? Minjem. Itu anak yang tidak pernah berterima kasih sama orang tuanya. Ya Bu ya. Kalau ada yang kayak gitu di sini Bu, ya kita doain biar jadi anak yang apa? Soleh Bu ya. Jadi kalau ada anak Bu yang diakekahkan, nanti ketika orang tua susah Bu dan anak dia berjaya, dia melihat orang tuanya susah, dia bantuin. Karena dulu waktu masih kecil dia belum bisa apa-apa, orang tuanya ngasih apa tuh? Akekah. Makanya kenapa Bu anak itu pelit sama orang tua? Karena orang tuanya pelit. Ngakekain aja nggak mau. Padahal duitnya apa tuh? Ada banyak Bu ya. Nah ini hikmah yang ketiga Bu. Artinya apa Bu? Kalau pengen anak kita tidak pelit, kita udah tua nggak bisa ngapa-ngapain ya, maka salah satunya kuncinya ada apa? Diakekahkan. Maka tadi saya berangkat, saya kan dijemput sama Arif Bu ya. Rip, itu mak lu ngapain? Tiap pagi dagang nasi itu kuru. Lah, anaknya udah pada sukses. Lah nenek-nenek mah susah. Ya Bu ya, masih punya tenaga, masih mau nyari duit dewek. Kan kalau dia megang duit mah Bu terserah dia ya. Gua mau beli apa kek? Ntar cucu mau minta, gua punya duit. Nungguin dibagi sama anak, belum tentu bininya merengut. Ya Bu ya. Emang ada di sini Bu? Masya Allah ya. Kalau ada mantu Bu, mantu yang pelit sama mertua, ya itu mantu jauh sama surga, jauh sama rezeki itu ya. Lah emang itu anak lakinya keluar dari kuping gajah itu Bu ya. Kalau bukan dari siapa? Emaknya. Yang perlu ibu ketahui nih Bu, harta suami itu ada harta emaknya di dalam. Kalau emaknya masih apa? Hidup. Makanya jadi mantu jangan bol kuning putih gasir. Nih kadang-kadang laki mau ngasih ke emaknya sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet ya, takut bininya apa? Merengut. Ya nggak? Maka insya Allah Bu. Makanya kenapa Bu? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa di neraka itu banyak penghuninya perempuan? Yang apakah kami banyak dosanya? Kata para wanita tanya sama Nabi. Bukan, karena engkau tidak begitu patuh dengan suamimu. Ya Bu ya. Kalau bisa jadi mantu, udah Bang, ini mah jatahnya saya yang ngasih. Tuh kalau ada mantu begitu, dicium dah bolanya tuh mak sama mertua ya. Ya Allah baik banget mantu gua begini, nggak ada lagi di dunia atu-atunya ya. Maka insya Allah ibu sekalian ya. Jadi alhamdulillah Bu, Ibu Haja Mariani walaupun sudah sepuh masih bisa nyari duit, masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, bahkan bisa berangkat ibadah dengan sempurna. Maka kita doain Bu ya. Besok kan Bu kegiatannya banyak Bu. Kayak sholat malam aja Bu, sholat malam itu udah jadi program kami Bu. Sholat tahajud 2 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Nah itu selalu kita lakukan. Ya kalau jamaahnya sehat, ayo kita sholat malam. Namanya sholat qiyamul lail. Nanti kalau yang ibu-ibu jamaah perempuan dibimbing sama istri saya Bu. Nah Ibu Mariani udah request sama istri saya, pokoknya saya saja sekamar mau saja katanya. Ya kan? Biar diketeknya mulu deh Bu ya. Emang udah sengaja Bu, kalau yang udah tua-tua, deket juga, sedara juga, kenal juga Bu ya. Udah titipin sekamar sama istri saya. Ya kan? Karena nanti perempuan Bu, sekarang di Masjidil Haram Bu, bukan hanya Masjid Nabawi Bu, Masjidil Haram, kalau sholat Bu, waktunya sholat perempuan-perempuan. Udah nggak bisa dicampur sama laki-laki. Ya, besok berangkat laki-lakinya ada 36, perempuannya 47. Banyakan perempuan, ya kan? Nenek-nenek mulu lagi ya Bu ya. Ya kan? Kalau udah pletai-pletai mulutnya kagak lemes mah mendingan Bu ya. Karena nenek-nenek kan lain Bu. Enggak semuanya nenek-nenek begitu emang ya. Tapi ada baik nenek-nenek begitu. Ya kan? Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau nenek-neneknya Bu Mariani mah insya Allah
mulutnya enak, tenaganya enak, duitnya juga apa? Enak. Ini kadang-kadang mulutnya udah kagak enak, tenaganya udah minta bantuin orang, pelitnya kebol-bol. Ya Bu ya. Ibu Haja Maryani besok kuat, ada nenek-nenek yang perlu dibantu, diem nek. Sini ntar saya nyariin makannya, duduk aja. Kalau ada yang ngasih apa? Sedekah. Ya, makanya besok Bu Maryani boleh sedekah sama fakir miskin yang ada di sana, sedekah sama burung boleh. Beli empan burung di sedekah. Datangnya kita ke kota Mekah, banyak orang yang dapat rezeki. Fakir miskin dapat rezeki. Ampe burung Bu dapat rezeki. Ibu-ibu juga dapat rezeki. Ini mau berangkat udah dapat Bu ya. Dapat nggak Bu? Besek dapat, kue dapat, bagus Bu ya. Pulang Bu Maryani dapat lagi Bu. Makanya besok kalau Bu Maryani pulang datang lagi ke sini Bu. Ngapain Bu? Minta doa apa oleh-oleh? Hah? Minta doa apa oleh-oleh? Oleh-oleh boleh, doa juga apa lagi Bu ya? Tapi tenang insya Allah Bu ya. Ibu Maryani besok saya kasih doanya, ada bukunya Bu. Kalau ada nanti tamu datang ke sini, Bu Haja Maryani doain saya, baca aja tuh, pegang bukunya. Ya, supaya ibu-ibu yang datang ke sini bisa dapat kesehatan, bisa dapat rezeki, bisa berangkat. Dan itu memang dianjurkan Bu oleh Nabi dan oleh guru kita Al-Maghfurlah. Jadi ibu sekalian nanti kalau ada orang pulang haji, pulang umroh, jangan malu untuk datang lagi dan jangan pernah berharap oleh-oleh. Yang mahal itulah doanya. Doa tamu Allah itu doanya mustajab, tidak ditolak Allah. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu pesan saya buat Ibu Haja Maryani. Saya ucapkan terima kasih Bu. Beliau bergabung bersama saya di Yayasan Wafiz Alamin Center. Dan insya Allah Bu, hari Jumat besok jam 2 pelepasan di rumah saya di yayasan. Nanti pulang lagi tanggal 14 Agustus. Nanti kita berangkat lagi, ada keberangkatan Bu tanggal 28 Oktober. Jadi ibu-ibu kalau pengen mau berangkat bareng saya, nanti di tanggal 28 Oktober. Ya, kalau kagak tahu rumah saya, minta anteran aja mau selesai dan. Nah, beliau dulu tetangga saya Bu. Nah, sekarang alhamdulillah sering ketemu di majelis-majelis seperti ini Bu ya. Jadi Oktober akan berangkat lagi nanti di Januari, berangkat lagi nanti di awal Ramadan. Karena Ramadan Bu di awal Maret ya. Awal Maret udah Ramadan. Jadi paling enak Bu nanti umrah Ramadan. Ya, apa pahalanya Bu? Pahalanya haji bersama Nabi. Jadi kalau ibu pengen dapat pahala haji bersama Nabi, maka umrohlah di bulan Ramadan. Oleh karena itu ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat Ibu Haja Maryani. Biar Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan, lancar ibadahnya, anak, mantu, cucu, saudaranya juga senantiasa Allah pelihara, Allah undang jadi tamunya. Kita niatkan juga yang buat akikah pada hari ini, Allah jadikan anak yang saleh, anak yang qurrata ayun, dan anak yang menjadi kebanggaan buat orang tuanya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua ibu sekalian, mari sama-sama ibu-ibu niatin Fatihah ini buat diri ibu masing-masing. Doa ibu, ya Allah, berkat karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya ya Allah untuk menjadi tamumu. Tugas kita meminta Bu ya. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, ibu niatin di dalam hati ibu biar dapat undangan Allah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuh, udah minta sama Buya antar pulang lihat di rumah ada surat nggak? Surat tanah ya. Cepat tuh ya. Surat tanah ya, yang 100 meter kayak yang 200 meter ya. Terus yang ketiga Bu, saya mau bacaan Fatihah buat saya Bu. Saya ini baru selesai operasi. Udah 2 bulan lalu. Saya pikir Bu 3 minggu sembuh. Nggak taunya udah 40 hari dulu kayak orang beranak Bu. Pakai pampers ben ya, belum bisa duduk. Ya, sementara besok hari Jumat udah harus apa? Berangkat. Mohon doanya Bu ya, biar mukjizat Allah kasih kesembuhan sempurna, bisa membimbing jamaah secara sempurna. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalian doa. Oke dah, siap. Nambah dong berarti Bu ya. Apanya nambah Bu? Ya. Oke, siap. Mari Ibu sekalian angkat kedua tangannya, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya.